Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Doni, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai analisis kami terhadap krisis film dalam Bombshell. Baik, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama ada saya sendiri, Futihat Nurul Karima, lalu ada Quinta Maharani, Huri Nazifah, dan Syara, dan yang terakhir adalah Najwa Nurmatasya. Baik, selanjutnya ini kita membahas hal yang esensial dalam film ini. Sebenarnya apa sih krisis atau isu yang dibahas dalam film ini? Nah, menurut saya isu dalam film ini sangat menarik sekali karena mengenai pelecehan seksual gitu. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu sebenarnya sering sekali menimpa perempuan, apalagi di negara-negara yang sudah maju gitu, kayak Amerika Serikat gitu. Padahal sebenarnya Amerika Serikat itu udah punya undang-undang loh yang membahas mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan. Kayak yang saya sebutin di sini adalah Undang-Undang Hak Sipil tahun 1991, di mana sebenarnya sudah memperluas hak-hak perempuan itu untuk menuntut, untuk mengumpulkan ganti rugi kalau mereka mengalami diskriminasi dan pelecehan seksual gitu. Nah, boleh dilanjut. Yang menarik dari film ini adalah tidak hanya membahas mengenai pelecehan seksual, tapi juga membahas resistensi perempuan terhadap pelecehan seksual sendiri. Jadi akan dijelaskan banyak tokoh-tokoh perempuan ini bagaimana mereka itu melakukan perlawanan. Jadi resistensi itu kan seperti bagaimana mereka mempertahankan harga dirinya, bagaimana mereka itu melawan, dan nggak cuma iya-iya aja gitu. Jadi akan dibahas bagaimana perempuan-perempuan ini yang tadinya pasif menjadi lebih bisa berbicara atau speak up terhadap kasus kekerasan seksual yang mereka hadapi. Seperti itu. Boleh dilanjut. Baik, perkenalkan nama saya Denis Ara. Di sini saya akan menjelaskan ada nggak sih pelanggaran etika di dalamnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Tentunya pada film Bombshell ini terdapat pelanggaran etika, yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual. Roger Ailes yang merupakan CEO Fox News melanggar etika profesi. Ia memanfaatkan relasi kekuasaan di bawahnya. Jurnalis wanita yang berambisi dan berpotensi pada bidangnya dimanfaatkan oleh Roger sebagai bahan pelecehan seksual yang akan dijanjikan dengan kenaikan gaji dan promosi jabatan. Di sini etika profesinya itu, jadi si Roger itu tuh melanggar prinsip salah satunya itu integritas moral, yang dimana tuh dia harus profesional dengan jabatannya dan menghargai bawahannya, tapi dilanggar oleh si Roger ini. Lalu dengan adanya pelanggaran etika tersebut, penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Grayson Carlson, salah satu dari jurnalis wanita yang pernah menjadi korban pelecehan seksual oleh Roger. Akhirnya ia bersuara dengan mengajukan gugatan atas pelecehan seksual Roger yang pernah diterimanya. Lalu para jurnalis yang merasa senasib sama dia pun akhirnya ikut bersuara dan meramaikan berita tersebut. Jadi kayak akhirnya terdapat laporan 20 wanita yang telah bersuara menjadi korban pelecehan seksual dengan motif yang sama, yaitu dengan iming-iming bahwa dia akan mendapat kenaikan gaji dan juga akan dipromosikan jabatan. Lalu karena banyak yang bersuara ini, akhirnya tuh berita ini tuh kayak rame gitu diomongin sama media-media di Amerika. Lalu akhirnya dengan adanya bukti dan kesaksian tersebut, Roger akhirnya diberhentikan dari posisinya itu direktur Fox News. Lalu selain itu, perilaku Roger ini juga melanggar hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Hak Sipil 1991, yaitu perempuan dapat menuntut dan melakukan ganti rugi atas perlakuan diskriminasi dan pelecehan seksual, sehingga dalam hal ini Roger telah mencederai hak-hak perempuan. Perkenalkan, nama saya Vinka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana krisis bisa terjadi, apa sebabnya, dan di tipe krisis apa. Nah, krisis yang menimpa Fox News ini tuh singkatnya terjadi karena adanya tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinan atau CEO Fox News bernama Roger Ailes. Nah, di mana dalam
Nah, di mana si Gretchen itu dia menggugat Roger atas tindakan pelecehan seksual yang dilakukannya. Nah, selain itu, Roger juga sering berkata kasar dan nggak mau menolong karyawannya yang membutuhkan perlindungan dari dirinya. Nah, secara lebih jelasnya, krisis ini tuh terjadi awal tuh karena Megyn Kelly, seorang news anchor program acara debat, itu melontarkan pertanyaan yang di luar konteks gitu, di luar konteks acara. Beliau bertanya mengenai kasus kekerasan seksual yang dilakukan Donald Trump terhadap istrinya. Nah, sontak pertanyaan itu membuat Trump menulis cuitannya di Twitter berisi ujaran kebencian terhadap pertanyaan Megyn Kelly. Nah, pendukung Trump itu juga menyetujui kalau pertanyaan si Megyn Kelly itu seharusnya nggak dilontarkan pada acara tersebut. Megyn Kelly itu memerlukan dukungan dari Roger. Akhirnya dia menelpon Roger, tapi ditolak Roger karena Roger merasa kalau ini tuh salahnya Megyn Kelly. Akhirnya kasus ini tuh diselesaikan oleh Megyn Kelly itu sendirian. Nah, berlanjut, ada lagi news anchor bernama Gretchen, di mana dia tuh mengalami pelecehan verbal dari bintang tamunya. Nah, selain mengalami pelecehan verbal dari bintang tamunya, si Gretchen tuh juga mengalami pelecehan seksual dari Roger sebelum menjadi news anchor terkenal. Nah, dia akhirnya mengadukan kepada Roger kalau dia tuh mengalami pelecehan verbal dari bintang tamunya. Tapi Roger tuh responnya tuh gak sesuai nih sama yang Gretchen harapin. Akhirnya si Gretchen itu konsultasi nih ke pengacaranya untuk menuntut Roger atas kasus pelecehan seksual. Tapi nggak bisa. Tuh, Gretchen harus mengumpulkan wanita-wanita lainnya yang pernah mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual dari Roger baru bisa menuntut Roger. Nah, setelah konsultasi beberapa hari kemudian si Gretchen pun akhirnya dipecat dan dia baru memberanikan diri untuk speak up dan menuntut Roger atas kasus pelecehan seksual. Kemudian ada lagi tokoh bernama Kayla, di mana Kayla ini juga menjadi korban pelecehan seksual oleh Roger karena dia ingin menunjukkan karirnya di Fox News menjadi seorang news anchor. Itu, nah selain ada Gretchen, ada Kayla, ada juga 6 orang lainnya dan si Megyn yang menuntut Roger atas kasus pelecehan seksual. Nah, mendengar hal ini tuh tim Roger tuh bertindak. Mereka tuh nyuruh karyawan wanita yang kerja di Fox News untuk bilang kalau mereka tuh nggak menerima pelecehan seksual dari Roger, tapi tindakan itu udah terlambat. Soalnya media tuh udah tahu dan halayak juga udah tahu, jadi udah nggak bisa dipercaya lagi. Akhirnya Roger pun dipecat oleh pimpinan Fox News dan struktur manajemen pun dirubah. Nah, apabila dilihat titik krisis ini tuh menurut Otto Ledinger masuknya itu ke krisis konfrontasi dan mengarah juga ke krisis kegagalan manajemen. Krisis konfrontasi itu adalah sebuah krisis yang melanda diakibatkan oleh seseorang atau sekelompok orang itu melakukan atau melawan perusahaan supaya suara mereka tuh didengar dan tuntutan mereka tuh dikabulkan gitu oleh perusahaan. Dan krisis kegagalan manajemen itu terjadi karena ada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, krisis konfrontasi yang terjadi pada film Bombshell ini itu terjadi karena si Gretchen itu memberanikan diri untuk speak up mengalami tindakan pelecehan seksual dilakukan oleh Roger. Dan banyak wanita yang juga mengalami hal serupa dan menuntut Roger atas kasus tersebut. Nah, kalau untuk krisis kegagalan manajemen itu terjadi karena ternyata si Rupert Murdoch ini tuh atasannya si Roger itu dia pendukung kerasa Donald Trump. Makanya ketika Megyn diserang oleh Trump, Roger tuh nggak bisa berbuat apa-apa soalnya pimpinan dia aja tuh pro gitu sama Trump. Oke, next slide. Perkenalkan, nama saya Najwan Renatasya Sabila. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana krisis terselesaikan. Pada film ini, krisis akhirnya terselesaikan saat Gretchen Carlson dipecat karena menyatakan dukungan terhadap undang-undang pelanggaran senjata. Dia selanjutnya menuntun Roger Ailes ke meja hijau, akan tetapi Roger tidak tinggal diam. Dia menyuruh para pegawai wanita untuk tutup mulut dan mendukungnya. Setelah perkara ini menjadi sorotan, banyak pegawai wanita yang bermunculan mengaku pernah dilecehkan juga oleh Roger. Melalui pengacaranya,
Gretchen Carlson mengatakan bahwa dia memiliki bukti rekaman atas kasus pelecehan tersebut. Akhirnya Roger dipecat dan dia harus membayar ganti rugi sebesar 20 juta dolar dan pihak TV membayar 50 juta dolar kepada korban pelecehan. Lalu apa sih hal yang dilakukan pemeran utama ini dalam menangani krisis yang sudah terjadi? Pada film Bombshell ini terdapat krisis yang disebabkan oleh perilaku Roger yang melakukan pelecehan seksual kepada karyawan wanita. Hal yang dilakukan pemeran ini adalah dia ini sudah aware dengan krisis yang muncul sejak awal. Dia ini melakukan antisipasi dengan menyewa pengacara, lalu mengumpulkan pendukung-pendukungnya untuk menyangkal gugatan yang dituduhkan kepada tokoh utama yaitu Roger. Dan juga dia mengajak semua karyawan perempuan untuk memberikan pernyataan palsu bahwa Roger tidak pernah melakukan pelecehan. Sebenarnya ini adalah hal yang buruk, tapi ini adalah hal yang dilakukan oleh Roger untuk menangani krisisnya. Ini adalah jalan yang dipilih pemeran utama untuk menangani krisis tersebut. Lalu dari sisi tokoh utama perempuan yang mengalami pelecehan seksual, dia menangani krisis ini dengan melakukan perlawanan. Dia mengumpulkan teman-temannya untuk bersatu dan mengumpulkan bukti dan menuntut Roger ke pengadilan. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.